Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Ustaz, Walau alam ya. Mencari teman nih, banyak keluarga-keluarga baru nih yang baru pindah ke perumahan-perumahan, bermasyarakat, tentunya belum tahu nih teman yang mana karena belum saling tetangga-tetangganya. Begitu juga baru kerja, diterima kerja, teman di kerjaannya. Begitu juga yang baru pindah rumah nih, tetangga-tetangganya. Nah, tadi Ustadz bilang mencari teman yang baik itu dimulai dari diri kita dulu untuk memperbaiki diri agar insya Allah diberi Allah teman yang baik. Nah, mencari teman yang baik itu kan setelah menjalani berteman tuh Ustadz baru tahu. Nah, gimana caranya Ustadz tanpa berteman dulu kita kiat-kiatnya milih teman yang baik itu seperti apa gitu? Nggak bisa. Boleh memilih boleh, tetapi jangan suuzon. Kalau tadi saya cerita apa? Oh, teman saya kajian, teman saya sekolah sampai kuliah sampai selesai, itu kan kenceng banget tuh. Wong dia juga sama, dia juga anak pesantren. Saya mau ngomong apa? Ya memang tahu saya tahu persis. Nah, itu pun belum tentu menjadikan teman kita itu juga mengingatkan kepada Allah Ta'ala. Malah dia ibaratnya punya cara untuk menipu istilahnya ya. Nah, kalau maunya kita sudah punya teman, yang penting jangan suuzon dengan teman kita. Udah itu aja. Teman itu mau nipu atau tidak, udah gak usah dipikirin. Terima aja selama dia itu kelihatan baik, kelihatan aja ya sudah, kita itu terbuka aja. Terbuka itu maksudnya itu terima dengan lapang dada, bukan terbuka terus diceritain ini itu, enggak, biasa saja. Karena dia besok mau kemana walau alam kita tidak tahu. Walaupun ada info dari teman-teman yang lain bahwa dia itu tidak baik, ya dibuktiin aja. Tapi kalau memang ada info tidak baik, dibuktiin dari beberapa kalimat-kalimat dari pembicaraan itu biasanya mengarah ke arah tidak baik. Mengarah, belum dia melakukan suatu hal tidak baik, mengarah. Umpamanya mulai ada pokel-pokelnya, pokel itu apa ya, licik-liciknya, curang. Ya. Kemudian kalimat kata-kata itu, kalimatnya itu juga mengajak untuk melakukan hal yang bentukannya licik atau curang sebenarnya. Itu kelihatan sebenarnya sehari-hari. Seperti itu. Jadi kalau itu sudah ya monggo silahkan, mau menjauh silahkan, tidak ada masalah sebenarnya. Jadi ya memilih teman seperti itulah. apakah Allah juga akan mengelompokkan yang baik dengan yang baik, yang tidak baik dengan yang tidak baik pada akhirnya? Kalau pada akhirnya walau alam ya, tapi intinya kan senantiasa disuruh ya, istilahnya berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, itu sudah benar. Orang-orang yang soleh itu kan nggak cuma satu ya, banyak ya. Jadi ngerti nanti ilmunya, setelah ngerti ilmunya diterapkan. Nah, kita yang dianggap oleh Allah Ta'ala itu yang tidak tahu. Jadi berkumpul aja dengan orang-orang soleh yang paham tentang agama, sehingga kita senantiasa itu tertolong di dunianya ini. Tertolong, walaupun dia itu teman-teman kita itu besoknya di akhirat gimana, walau kita nggak ngerti. Bagaimana dia tanggung jawabnya dengan keluarganya, kita nggak tahu. Apakah dia arogan, apakah dia itu begini, apakah dia itu nelangsakan istri sama anak-anaknya, apakah dia walau kita nggak tahu gitu loh. Jadi apakah Ustaz, maaf, di dalam keluarga sifatnya yang tidak baik bisa berpengaruh dalam berteman di lingkungan yang lain, Ustaz? Bisa sebenarnya, bisa aja sebenarnya lingkungan yang lain juga bisa menjadi lingkungan yang baik ya, bisa, itu tergantung Allah aja. Umpamanya dia di keluarga itu bosenan nih di keluarga nih, kemudian dia dapat lingkungan baik itu dalam waktu yang lama, itu dia berteman dengan teman-teman yang nyenengin hati, tetap ingat pada Allah Ta'ala. Nanti kalau pulang dia itu, aduh, ya ada. Maksudnya nggak mau pulang gitu, Ustaz? Ya boleh kalau mau, boleh kalau mau kan gitu ya. Ada seperti itu. Itu sebenarnya petunjuk dari Allah Ta'ala agar kita itu berpikir, kenapa saya ketemu sama teman-teman saya di waktu pagi sampai sore itu kok enak ya?
Kenapa saya kalau di rumah kok nggak nyaman? Ya itu kan petunjuk aja. Allah memberikan kita pikiran atau otak itu untuk berpikir. Nah, berpikir yang mana? Yang baik sebenarnya. Nah, berpikir yang baik inilah menjadikan kita insya Allah bisa memutuskan. Kalau kita mau memutuskan itu, putuskan sesuatu hal yang baik. Di mana? Ya di lingkungan, ya juga di keluarga, agar kita itu bisa nanti menjadi imam yang soleh di hadapan Allah Ta'ala. Kan seperti itu, Ci. Jadi ketemu dengan teman-teman yang baik itu juga petunjuk dari Allah Ta'ala. Kemudian di rumah itu juga ya petunjuk dari Allah Ta'ala, mau kemana ini terusan, kan begitu ya. Nah, disinilah orang Muslim itu kalau sudah dengan kajian-kajiannya sehari-hari udah dianggap dirinya itu ahli surga. Nah, kan belum. Ini kan baru kajian, belum amalan. Amalan itu diamalkan satu persatu. Apa yang ada dalam Quran, apa yang dalam Sunnah dikerjakan satu persatu. Kan seperti itu. Yang dikerjakan pun harus lillahi ta'ala, tidak ada tendensi dunianya. Kan seperti itu, Cik. Jadi berteman itu memang diawali dari kita dulu, tapi kalau nggak mungkin kan kita itu lahir kemudian sudah mencari-cari teman yang baik, kan nggak mungkin kan. Wong kadang-kadang itu, Ji, haji aja umpamanya nikah nih, umpama ini, Ji, ya, haji nikah, taunya haji itu istri atau anak-anaknya baik itu kan setelah nikah anaknya mulai itu kan tahu jadinya, kok gini ya, kan gitu akhirnya. Biasanya Ustaz sebelum nikah udah tahu tuh calon kita tuh baik, tapi setelah nikah Nih, ini haji ini, aduh, benar-benar jujur kayaknya. Tapi itu kan ada tanggung jawab kita. Nah, itulah tugasnya, kayak mamanya haji pernah belajar agama, kan gitu ya, ngerti ayat-ayatnya, ngerti hadis-hadis yang sahih, bagaimana mendidik istri, bagaimana mendidik anak. Nah, terapkan, itu namanya amalan di situ. Jadi kalau kita itu hanya cuma paham di sini, itu belum jadi amalan, itu baru ingatan. Jadi kalau ingatan, kalau itu diingatkan itu terus besok itu masuk surga. Kalau belum ada amalan nggak bisa. Amalan itulah yang dicatat oleh Allah Ta'ala. Ini kan baru ngingat itu harus difahami. Jadi kalau memang di keluarga seperti tadi kan sama, keluarga itu istri atau suami itu kan teman juga sebenarnya. Ayo, bener nggak? Yang ngingetin pada Allah Ta'ala, ya bener. Sekarang haji amatung, coba bener. Di titik haji J amatung itu punya istri, coba ngingetin pada Allah apa enggak? Atau ngingetin pada setan? selalu ngingetin pada Allah lah. Untuk yang mana? Sholat paling nggak. Aja berkata yang baik, berkata lemah lembut. Iya. Ini kamu fase apa gimana nih sih? Ini Kan masalah diterima nggak terima itu kan bukan urusan yang menyampaikan. iya, bagus. Kalau itu sudah ya paling tidak sholat, dia bilang. Ini lebih minimalis lagi. Terus sehari-hari ingatnya gimana, pada Allah atau pada siapa nih? Kayaknya ini bahaya ini. Pada nafsu masing-masing. Nah, nafsu masing-masing inilah setan. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi teman itu tidak hanya cuma dengan kajian, datang pada kajian. Teman itu yang sehari-hari ada keluarga ya teman, teman kerjaan ya teman, kan gitu ya. Teman ngobrol ya teman kajian ya teman. Kalau sama anak teman nggak juga itu, Pak Ustaz? Ya bisa dianggap teman, anaknya udah gede-gede. Kalau anak dianggap kayak TK aja, mau. Kamu loh, dianggap itu anak TK sama papamu, emang mau kamu? Jadi kalau kita ingin teman itu ya semua itu bisa jadi teman. Orang non Muslim itu bisa menjadi teman bagi kita. Apa yang dia lakukan itu bisa menjadi petunjuk dari Allah Ta'ala untuk kita. Selama kita tidak keluar dari syariat agama kita, itu bisa menjadi pelajaran. Ya, bisa menjadi pelajaran. Sehingga kita juga paham bahwa nggak perlu harus memusuhi mereka. Mau Allah itu yang nggak suka dengan mereka aja, nggak langsung dibunuh kok sama Allah Ta'ala. Kan gitu ya, nggak langsung dibunuh, kan gitu. Nah, ini yang harus kita ketahui. Teman yang paling banyak itu harus kita ketahui adalah istri kita atau suami kita. Nah, itu yang lama itu, teman lama itu yang teman yang paling lama mengingatkan pada Allah atau kurang atau tidak, kan seperti gitu ya.
grade-nya kan beda-beda. Kalau Haji C tadi kan mencoba kamuflase aja, ya mengingatkan lah, berkata baik. Ini kan Haji C untuk Haji C sendiri. Coba saya balik, kalau istrinya gimana Ci? Ya kan tadi udah bilang, masalah diterima nggak diterima ini kan urusan dia. Saya sering Ya, gitu. benar. Saya sering sama istri saya gitu, Pak. Tolong nanti kalau aku ini ingetin ya gitu. Tapi begitu diingetin marah saya itu gimana sebenarnya? Itu bagus. Itu gimana? Itu kok jadi terbalik ini? Bukan terbalik. Karena itu, nah disinilah banyak orang Islam yang nggak paham bahwa di dirinya itu ada setan sebenarnya. Jadi pada saat diingatkan tuh marah. Iya. Nah kan kayak kamu ngakuin kan gitu. Ada orang Muslim yang lain kalau dinasihatin, oh saya sakit ini, insya Allah itu dari kesalahanmu. Loh siapa yang salah kan gitu? Kan Sama ternyata. Sama nggak taunya, dan banyak orang Muslim itu yang seperti itu, yang kalau diingatkan marah nggak mau, karena dia nggak merasa dosa. Nah, kan lucu jadinya. Kenapa bisa gitu ya Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa, dia punya nafsu. Bentengnya apa sebenarnya yang bisa menerima itu kayak Pak Ustadz itu loh, tahu ditipu, malah alhamdulillah. Lah ya kan gitu. Nggak masuk pikiran itu saya Pak Iya. Ustadz. Memang nggak masuk pikiran, tapi kan dalilnya udah jelas. Kita pakai aja dalil dari Allah Ta'ala kan gitu ya. Nah, memang yang harus kita ketahui seperti itu. Kita yang kerjakan harus seperti itu. Jadi, nafsu inilah yang sebenarnya menghalang-halangi kita itu dekat dengan Allah Ta'ala. Sudah dijelaskan, umpamanya salah satunya dalam Quran nih yang cerita Allah nih. Wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima wahai manusia nih disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Kita mikir ringan gampang kok sebenarnya. Musibah dari perbuatan kita ya. Musibah ya, berarti yang tidak enak. Perbuatan mana yang menjadikan tidak enak? Kan jelas itu kan, berarti dosa. Itu dari Allah sebenarnya. Kita hanya mikir sedikit aja dari, oh itu berarti dosa, saya berdosa berarti. Tapi orang Muslim nggak pernah mau tahu, saya nggak pernah dosa. Nah inilah bahwa saya pun memberikan gambaran, mengingatkan dengan ayat Quran pun belum tentu orang Islam itu menerima. Sama seperti itu. Aku nggak punya dosa. Padahal dia tahu kalau semua anak cucu Adam itu berdosa, tahu dia, tapi dia nggak mau ngakuin, kan lucu. Saya kena sariawan itu, kalau kamu ngomong itu pedas, kaku, keras, emosi, pedas, udah itu aja. Diem dia. Kayaknya enggak, padahal yang lain dengernya emang kamu itu begitu gitu loh. Nah, itulah manusia, dan itu kalau dia tidak menerima, sama dia berpaling pada ayat Allah. Dia berpaling loh, dengan sengaja tidak sengaja itu berpaling. Padahal sudah diingatkan. Bagaimana cara agar mamanya sariawan saya yang lagi tebel ngomongnya sakit semua, cuma mohon ampun pada Allah Ta'ala. Coba kamu mohon ampun di titik dimana kamu itu kalau ngomong itu nggak enak di telinga, marah, pedes, udah mohon ampun itu. Kalau dia mohon ampun bener, rasa sakit di mulut itu insya Allah hilang. Lah kan udah tahu bahwa itu yang ngerjain siapa? Itu Allah beserta malaikatnya. Kalau orang itu memang mau tobat, lah Allah sudah menyuruh. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jelas sekali. Ya, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Banyak sekali ayat-ayat yang kita itu disuruh tobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tahu ayatnya tapi merasa nggak berdosa, lah kan lucu sendiri. Nah disinilah sebenarnya mengingatkan, seperti kita dakwahi, mengingatkan, bukan mengingatkan untuk jamaahnya. Saya berbicara ya untuk diri saya sendiri. Jadi ya mengingatkan untuk diri kita senantiasa berbuat baik. Yang bisa menilai saya berbuat baik atau jelek ya kamu tuh, ya Cice dan yang lain-lain itu bisa melihat saya berbuat jelek apa enggak, kan gitu, bisa dinilai sehari-hari. Nah itulah yang nanti akan menjadi nilai di hadapan Allah Ta'ala itu, yaitu mengajak apa? Selalu mengajak baik. Ngerendahin enggak? Enggak. Ngerendahin enggak? Enggak. Senantiasa dijunjung. Kalau mamanya kamu tanya,
Ustaz, saya pensiun gimana caranya? Paling saya, kamu punya uang nggak? Berapa? Sekian. Insya Allah punya. Yuk tak cariin cara kerja yang efektif lu. Kan gitu. Asik. Kan membantu itu. Iya, benar-benar. Kalau orang lain kan, saya kibuli nih. Kan gitu rata-rata. Iya, benar-benar. Kan gitu. Ya yang namanya menolong itu ya benar menolong. Insya Allah kan seperti itu. Nah inilah yang orang-orang seperti itu ya sulit. Tetapi insya Allah ada. Nah, kita belajar dari diri kita sendiri. Ayo perbaiki diri kita menjadi seorang yang baik di hadapan Allah Ta'ala dengan niat lillahi ta'ala. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman kita itu ya baik. Nah, teman-teman baik inilah yang saling mengingatkan nanti semuanya. Insya Allah seperti itu. Jadi, apakah teman baik itu nanti menolong kita di surga? Oh, bukan di surga. Oh, gitu. Bukan, tapi Hasilnya di surga. hasilnya di surga bisa kalau memang masuk surga. Kan nggak ngerti kita. Itu lagi masalahnya ya. Gitu. Karena kan nggak tahu, siapa tahu memang dia kelihatannya kajian-kajian, tapi dia itu meyakini terhadap sesuatu, yakin bahwa itu yang nyembuhin, bahwa itu yang jadiin dia itu kaya, yang jadiin sukses ya itu namanya syirik. Apa walaupun dia di kajian, apakah itu diterima? Wallahu alam. Menurut saya itu yang nggak bisa diterima karena itu termasuk syirik. Walaupun dia kajian, iya, walaupun itu dia kajian, tapi syirik. Dia kajian terus, tapi dia terus nyuri. Nah itu bisa masuk neraka ya, selama dia tidak syirik. Bisa nggak masuk surga? Nah kalau nggak syirik nggak musyrik, insya Allah lah ya. Tapi kalau dia sudah kajian, sudah sholat berjamaah, dia nyuri, kemudian dia yakini bahwa atasannya itulah yang menolong dia, syirik lagi ya sudah. Kalau itu diyakini bertahun-tahun, selesai dia hidupnya. Berarti kita nggak bisa menilai dari fisik ya, dari penampilan, dari mata. Bisa. Lapis demi lapis kelihatan. Akan kelihatan di hadapan Allah aja tahu-tahu. Cuma kalau kita punya teman jangan suudzon. Saya memberikan ini gambaran itu kan kalau sudah personal per personal ya. Jadi kita tidak tahu apakah teman kajian itu baik kan walau alam. Apakah jelek? Saya nggak bilang jelek. Saya hanya bercerita. Wong namanya orang kajian, momennya kita nih di sini selesai kajian. Wong kita pulang ke tempat istri, ke anak-anak kita, kan gitu. Betul. Kan punya tugas sendiri. Kan gitu. Nanti di jalan ketemu sama orang dimaki-maki apa enggak, itu kan punya tugas sendiri untuk menyelesaikan. Apalagi di kajian itu tidak mengajarkan misalnya Pak Ustadz, nanti kalau pulang kamu baik sama istrimu. Kan jarang sekali. Jarang sekali gitu. mengajarkan seperti itu, kajian itu. Ya ini sunnah-sunnah Rasul. Boleh, bagus. Iya. Kalau menurut saya itu tetap bagus. Bagus. Tetapi yang setiap hari dilakukan itu apa? Harus mencari sendiri-sendiri lagi tuh Pak Nah, Ustadz. iya, makanya bagaimana kamu dengan istrimu? Kan begitu, wah istri saya tuh ngeyel Ustaz lah, kamu termasuk keras nggak? Keras, ya itu namanya sekufu. Terus gimana caranya? Ya berubah semua, kamu ya berubah, istri kamu berubah. Gimana caranya Ustaz? Ya ngomonglah berdua, kenapa ya kita itu kok berantem? Cari solusinya di situ. Lah kalau mau ketemu mukanya udah sebel dulu ya nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Makanya tetap kalau ada temen kita tidak tahu dia tidak baik, maunya tidak tahu ya husnudon aja bahwa teman kita itu baik. Kuncinya itu. Ya husnudon aja terus menerus, karena pada saat kita ada teman yang tidak baik itu menguji kita aja. Jadi nggak usah, oh dia nggak baik, dia begini, nggak usah lah. Ya, jadi terima aja. Kalau saya tadi terima aja. Saya sendiri juga sama. Oh, nggak cuma satu itu orang. Oh, ya saudara sendiri saya aja pernah tahu saya mau ketipu. Tapi karena didorong oleh ibu saya, bantulah dia. Saya cerita, Bu, dia itu nggak bisa ini. Enggak, dia saudaramu, bantulah dia. Nggak mungkin dia menipu kamu. Nah, setelah saya kasih, bener, sampai sekarang itu lebih dari 10 tahun lebih ini ya. Tertipu Pak Ustadz ya. Ya memang nggak pernah dibalikin. Berapa jumlahnya coba? 1,3 M. Kan lumayan itu. Bukan lumayan, lebih untuk kita jadi. Tapi karena sudah tahu dan itu pasti tertipu, ya sudah harus diikhlaskan. Karena memang saudara itu nggak pernah punya niat untuk mengembalikan. Seperti itu.
Dan itu Pak Ustadz tahu Ya lagi. tahu, ya disyukuri, Tetap dijalanin. alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Ya tetap harus dijalanin, disyukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan itu menjadi pahala di akhirat kelak. Kalau urusan dia sama Allah, biarin aja. Dia nggak mau bayar, kan biarin aja urusan dia sama Allah. Dan itu sama, itu saudara, dan itu harus diselesaikan menurut syariat. Apakah saudara itu didatengin dimaki-maki? Apakah saudara itu datengin dibacok? Apakah saudara itu disantet? Apakah enggak perlu? Allah menciptakan saudara-saudara kita itu ya menguji diri kita sendiri, ya sama. Jadi harus tahu, sehingga kita itu siap atau tidak siap harus tahu bahwa semua yang ada di sekitar kita itu akan menguji kita. Masalah apapun ya Pak Ustadz. Masalah apapun, diberi anak yang agak bodoh ya menguji kita, diberi anak pintar ya menguji kita. Menguji kita itu ujub, riak, bangga atau sombong, enggak, itu menguji kita. Kalau memang anak kita pintar dari SD itu pintar sampai kuliah itu nggak pernah bayar ongkos SPP apa namanya itu, Beasiswa. Semesteran. Ya, semesteran. sampai lulus, sampai kuliah di luar negeri, anaknya tuh dibanggain aja. Nah berarti dia tidak lulus, insya Allah dia tidak lulus. Seperti itu. Nah itu menguji dari sisi enaknya. Nah inilah yang harus kita ketahui. Semua itu penguji. Jadi bagaimana cara mencari teman-teman yang baik? Ya sehari-hari tetap mengingatkan ke jalan Allah. Siapapun orang yang mengingatkan kita ke jalan Allah, anggap aja dia baik. Anggap aja baik. Anggap aja baik. Teman yang baik itu ya senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, mengajak selalu beribadah, mengajak senantiasa melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, tapi nggak cuma hanya di mulut, tetapi harus dikerjakan. Teman yang ngajak kita, teman, nah ini saya fokusnya, teman yang ngajak kita untuk berbuat baik, dia harus berbuat baik dulu. Nah, Karena kalau dia tidak berbuat baik, apa yang dia omongkan mencela-mencela nanti di hadapan Allah, dia kena ayatnya, kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah, kemarahan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Nah, itulah yang harus kita ketahui. Makanya ayo kita berbuat baik dulu, paling tidak itu untuk Allah. Nanti kekurangan kan bisa tahu, dia omongin sama teman-teman kita, kamu itu kelirunya di sini, kamu kelirunya di sini, kan seperti itu. Nah di titik itulah kita ingat pada Allah lagi. Nah disitulah ada pertolongan. Jadi pertolongan itu nggak bisa di akhirat, karena yang memberi syafaat hanya Rasulullah yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah yang punya kendali catatan. Oh ini sudah nih di neraka, dia sudah nih, sudah waktunya mau keluar, dia sudah di emperan neraka sambil lihat pinggiran surga itu kok enak, nanti masuk lagi, seperti itu. Asimilasi kalau di dunia itu namanya asimilasi ya. Nah baru nanti Allah mengutus Rasul untuk memberikan syafaat, karena itu sudah dirasa perlu. Istilahnya itu kalau presiden memberikan gerasi, seperti itu. Jadi tidak bisa kita itu temen, nanti kalau diantara kita masuk surga, lu siapa yang bisa ngomong masuk surga, kemudian dijanjiin di sini, disumpah di dunia, lu nggak bisa seperti itu. Nggak boleh sumpah yang itu bukan haknya manusia biasa. Nggak boleh, itu haknya Allah Ta'ala. Nggak boleh kita masuk ranah tersebut. Nggak boleh. Karena apa? Karena para nabi tidak diizinkan untuk memberikan syafaat kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Jadi harus paham di situ, sehingga nanti kita tahu, oh berarti kalau kajian biasa, ya saling ngingetin, iya, nah itu sudah benar. Seperti itu, ya, wallahu a'lam. alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu, bagaimana kita bisa memilih teman di dunia. Intinya tolong menolong dalam kebaikan itu di dunia. Mudah-mudahan nanti di akhirat bisa masuk surga kalau di dunianya baik. Dan selalu berhusnuzon, berpikiran baik pada orang lain. Mudah-mudahan video kami kali ini bisa memberikan manfaat
yang banyak untuk kita semua, khususnya kami yang ada di sini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.